Hi guys, I'm Cheve and welcome to my channel Christian Victorious. Halo Besti ya, Besti. Halo teman-teman trader maksudnya ya. Nah, jadi di video kali ini hari Minggu dan besok adalah hari Senin. Jadi hari ini tuh gimana bilangnya ya? Adalah hari yang sangat-sangat asik gitu karena besok adalah closing monthly closing weekly ya. Besok hari Senin jam 7 pagi, besok closing weekly. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi sebelum closing. Nah, yang pertama adalah pattern daripada Bitcoin yang menunjukkan fase distribution ya. Artinya kalau distribusi bakal lanjut terjun. Nah, kenapa bisa dibilang fase distribusi? Nah, di sini udah kelihatan polanya tuh pola yang sama dengan yang terjadi waktu itu ya. Nah, kita tuh gampang kok ngelihat pola distribusi atau pola akumulasi itu kelihatan. Nah, ini adalah pola distribusi itu yang modelan kayak gini. Kita ganti jadi warna merah. Oke, and next dia bakal membentuk hal yang sama lagi di bagian sini. Oke. Nah, ini sama nih pola distribusinya nih. Nah, kita nggak usah jauh-jauh sini aja deh. Nah, kayak gini udah menunjukkan pola yang namanya itu pola distribusi ya. Pola distribusi adalah ketika suatu harga atau price action di market itu tidak mampu menjebol secara berkali-kali dan dia hanya naik sebentar kemudian melakukan rejection. Nah, apakah yang menyebabkan pola distribusi itu? Pola distribusi disebabkan adalah orang yang memiliki volume atau damage, apa sih bilangnya, power ya, power daripada penjualan yang sangat kuat sehingga harganya tidak bergerak naik atau price actionnya doesn't goes up gitu. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ya, polanya kalau misalnya benar-benar terjadi pola distribusi, kita akan mengalami namanya head and shoulders ya. Ini right, ini head, dan ini proses pembentukan yang namanya right shoulders. Dan di mana ya target penurunannya adalah di area sekitar 34.000 ya, dengan neckline di sini ya. Ini neckline ya guys ya. Apa itu neckline? Ya, neckline itu adalah batas atau lehernya guys ya. Nah, neckline-nya tuh kira-kira di area sini guys. Nah, ini adalah neckline-nya. Nah, ya, ini adalah area neckline-nya ya. Kalau misalnya udah jebol dari sini, udah fix berarti kita pergi ke sini gitu. Nah, di sini bisa nggak bang tiba-tiba mantul? Harusnya bisa mantul, tapi jarang terjadi ya. Karena orang udah paham ini fase apa dan endingnya orang sudah tahu dan pasti ketebak ini tuh HNS gitu. Nah, jadi apakah kita balik ke 34.000 lagi? Kita lihat aja beberapa hari ke depan. Tapi yang jelas untuk saat ini ya masih di pola distribusi. Dan jikalau tidak terjebol, oke, tidak jebol di sini ya, berarti benar-benar fix pola distribusi. Dan gimana kalau tiba-tiba jebol bang? Tiba-tiba jebol ya artinya invalid fase distribusinya. Jebolnya juga harus jauh. Kalau misalnya jebolnya paling naik ke area sini kemudian turun lagi, ya itu nggak dibilang kejebol ya teman-teman ya. Kayak gini kan ada nih yang panjang-panjang nih ya, naik dia kan turun, naik, turun panjang gitu ya. Nah, jadi kelihatan itu adalah pola distributionnya ya. Dan kalau kita perhatikan juga ya, dari Bitcoin ya sejauh ini belum membentuk pola-pola yang sangat menyenangkan ya. Besok udah tanggal 7 dan bentar lagi tanggal 14. Tanggal 14 ada The Fed ya guys ya. Ada The Fed. Nah, jadi The Fed itu apa namanya? Jadi The Fed itu adalah bakal ngocek-ngocek market lagi. Kenapa? Gitu kan. Orang tuh psikologisnya kalau denger The Fed itu rata-rata tuh udah mulai takut. Kenapa? Karena takutnya dam. Yang dibayangkannya itu dam. Karena beberapa kejadian itu memang dam lumayan cukup parah gitu. Tapi ada beberapa kejadian juga malah hasil The Fed itu malah buat market naik gitu. Nah, jadi orang tuh cenderung dan dominannya itu mikir The Fed itu bakal ngocek market tuh ke arah yang berlawanan dengan yang kita inginkan. Misalnya kita mau naik, tiba-tiba jadinya malah price action di marketnya malah turun ya. Nah, jadi benar-benar Maret jujur aja ya, Maret ini belum ada yang menarik gitu dari pola Bitcoin ya. Hanya karena naik untuk turun, kemudian udah mulai lagi fase bearish trend gara-gara new moon
ya, pembalikan harga, pembalikan arah tren. Karena kalau kita perhatikan ya mungkin apa ya? Mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berdampak banget kita trading di masa yang kayak gini, karena ya sebenarnya juga bisa trading, cuman ya sulit gitu ya untuk yang kayak dulu yang berfokus pada koin A, koin B, koin C. Kalau sekarang cenderung untuk fokus dominan pada Bitcoin sama ya mungkin alt major ya, kayak USDT, kayak Ethereum, kayak BNB gitu doang sih. Nah, untuk si apa sih namanya ini? Ethereum ya. Ethereum ini nggak terbentuk HNS karena dia di sini jauh ya. Nah, kecuali dia sempet naik gitu kan, karena naiknya tuh nggak apa sih, nggak signifikan juga yang bagian ininya. Nah, ini kalau kita lihat nih rapi sih sebenarnya. Kalau misalnya mau HNS ya mungkin ini lebih cakep gitu. Harusnya dia kesini lagi nih ya. Nah, baru bentukannya tuh kayak gini. Tapi dia tidak ke situ guys ya. Dia sampai sini aja. Apakah ini valid? Tentu saja harusnya tidak valid gitu. Oke, ini ada area support, kita hapus aja nih yang ini ya. Kita bagusin aja yang area sini. Oke guys, kita bikin di area sini. Nah, itu supportnya guys ya. Nah, jadi peluang untuk si Bitcoin, si Ethereum ini naik sebenarnya juga udah nggak ada. Karena apa? Satu, dia ngikut Bitcoin, bener-bener ngikut Bitcoin ya. Nah, jadi fasenya ya, kalau mau dibilang fase distribusi juga sebenarnya apa ya, nggak ada pola gitu, benar-benar fokus mirroring atau misalnya, atau yang kita bilang sebenarnya follow ya, the movement of Bitcoin ya, pergerakan daripada Bitcoin plus action daripada Bitcoin ya. Dia nggak bentuk pola apa, buy and sell-nya gimana, benar-benar bentuk ya Bitcoin kayak gitu ya, kayak gitu juga bentuknya, naik Bitcoin naik, turun Bitcoin turun. Jadi dia nggak ada perlawanan sedikit pun, benar-benar bujur arus ya. Jadi kalau kita analisa semua koin sekarang jarang ya yang ada yang ini, yang apa, outflow gitu ya. Ada memang yang outflow tapi nggak sebanyak yang dulu, karena benar-benar fokus dan benar takut. Yang mungkin ada outflow, mungkin ada cukong masuk gitu kan, harga terbang, nunggu retail mantap ini, mungkin bisa cuan waktu bearish belanja, dan ketika retailnya belanja cukongnya udah TP ya kan. Segampang itu sebenarnya. Cuman ya kita kan kadang suka FOMO gitu. Kalau aku sih sorry man, aku lebih mending dibeli di bawah daripada beli udah naik ya kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya benar-benar jujur aja ya, di hari ini benar-benar sangat-sangat boring, sangat-sangat membosankan. Pola market benar-benar nggak ada yang bagus, dan nunggu apa ya? Ya mungkin nggak nunggu nanti sore atau nanti malam deh, mungkin yang ada yang sedikit-sedikit oke-okean gitu kan. Karena kalau sekarang ya belum enak sih sebenarnya. Ya kita tunggu aja ya, di next video aku bakal bahas lagi. Ya ini rejection kemarin udah valid, berarti kita hapus, dan dia nggak bakal kesini, berarti kita hapus juga. Nah, berarti sampai sini aja, oke? Nah, kira-kira gitu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye.